Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Gelembang Pasir II, Ibu Sugian SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Gelembang Pasir II. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam semoga kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, diseminasi. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam, penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita melangkah pada acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Sugian SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gelembang Pasir 02 beserta tenaga kependidikan dan staf karyawannya. Yang saya hormati Ibu Guru kelas 6 yang Ibu Titin yang punya hajat kegiatan ini. Saya tidak banyak pengantar untuk acara ini. Monggo selamat melaksanakan tugas-tugas selanjutnya
Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan harapan saya besok bisa diikuti jejaknya oleh guru-guru SD kita yang lainnya yang masih memungkinkan. Saya persilahkan, saya beri waktu dan saya beri kesempatan, saya dukung sepenuhnya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Sugiya. Terima kasih kepada Ibu Sugiya yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya dan Ibu Kepala juga yang telah mendukung serta memberikan kesempatan untuk saya untuk melakukan diseminasi. Untuk semua teman-teman guru juga terima kasih telah selalu mendukung dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang mungkin akan terus berlanjut nih Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan tugas guru penggerak selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Apakah, di atas sudah ada pertanyaan, mohon bisa menjawab bersama-sama. Apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak, apakah itu akan mendisiplinkan siswa? Setuju? Nah, pendapatnya setuju. Coba nanti kita lihat jawabannya di belakang. Yang kedua ini, sebenarnya ini pertanyaan pemantik, itu belum ke teori nih Bapak Ibu. Yang kedua, apakah dengan kita memberikan hadiah itu akan meningkatkan prestasi siswa kita? Iya, otomatis kadang-kadang ya. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah setiap siswa. Setuju Bapak Ibu? Iya. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul atau salah? Betul. Nah, coba kita ke slide berikutnya. Nah, apa sih tadi budaya positif? Nah, nanti pertanyaan itu akan terjawab di slide-slide selanjutnya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai. Berarti di sini yang ditekankan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Terus, nah kita pada hari ini tuh fokusnya ada 6. 1, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dari ke-6 ini, yang paling asik bagi Bapak Ibu semua yang mana coba? Yang paling aku tidak tahu yang mana seperti itu. Coba dari ke-6, yang paling kira-kira belum ada gambaran sama sekali yang mana? Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, maka ini pelajaran matematika. Nah, ternyata bukan ya. Lanjut. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, coba akan melakukan permainan tapi berpasangan ya. Jadi tempat duduknya kan sudah dua-dua. Nanti yang tidak ada pasangannya, nah jadi tentukan ini kan dua-dua. Misalkan Pak Jadi dengan Pak Handoko yang nanti akan menggenggam siapa yang melepas siapa. Nah nanti seolah-olah Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga, terserah entah itu keluarga, harta, atau bahkan apa yang kira-kira sangat berharga Bapak Ibu, silakan dipertahankan sekencang mungkin. Nanti tugas teman sebelahnya itu membuka, boleh dipaksa, boleh dibujuk, boleh diberi uang seolah-olah, monggo ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah menemukan pasangannya apa belum? Belum. Sebelahnya saja ya, sebelahnya saja. Nanti berarti yang belum berpasangan Bunian dengan Ibu saja nih, Ibu. Nah, ini melakukan permainan sederhana. Jadi silakan
Berarti yang di sebelah sini ini yang megang, yang sebelahnya yang membuka ya. Silakan dibuka dengan cara dipaksa ya boleh, dibujuk saya misalkan begitu ya, atau silakan boleh diiming-imingi nanti apa sama aku tak kasih ini gitu ya. Coba ya kita melakukan permainan sederhana. Yang sebelah sini berarti Pak Handoko, Pak Imam, Pak ini Bu Isti, Bu Ika megang sekencang mungkin seolah-olah ada barang yang sangat berharga. Silakan, oh ya teman sebelahnya nanti membuka ya boleh dipaksa, boleh digoda ya boleh, dikelipiki ya silakan, atau ditawari sesuatu. Nah silakan ya. Setelah hitungan ketiga silakan menggenggam 1, 2, 3. Ayo buka. Teman sebelahnya membuka, ibu sama. Nah ibu yang menggenggam, buninya yang membuka. Silakan. Ayo. 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 Bisa terbuka apa tidak? Dibujuk. Nah kayak Pak Handoko wis terbuka, rayuannya Pak Jadi ini. Nah yang ini dapat uang 5.000 sudah terbuka. Terima kasih, silakan jadi kembali. Nah kira-kira tadi yang tidak terbuka siapa? Yang tidak terbuka bukan, tapi yang tidak terbuka. Nah kira-kira yang tadi kita lakukan terbukanya itu kontrolnya dari diri sendiri lah. Pokoknya aku tidak terbuka entah apapun rayuan mautnya misalkan gitu ya, atau kayak tadi ini dibayi-bayi langsung lepas. Nah Pak Handoko tadi rayuannya apa Pak? Waduh mengalah, berarti pribadinya mengalah. Iya, kalau ibu tadi membuka Bu? Membuka, alasannya karena apa? Waduh, tangannya bisa angel mempertahankan. Nah itu adalah sama dengan posisi kontrol kita. Kita itu bisa mengontrol diri sendiri atau mengontrol orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, iya, pergeseran paradigma teori kontrol. Ada dari William Glasser, yaitu guru itu mengontrol murid ya, benar sekali. Terus bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Itu kayak tadi ya, yang positif itu akan bermanfaat ya. Terus kritik akan membuat orang merasa bersalah, benar sekali ya. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu menurut Glasser. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa merubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Nah itu ada beberapa ya di sini. Stimulus respon yang tadinya menganggap realita atau kebutuhan kita sama, teori kontrol menganggap kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut sampai yang bawah saja, model berpikir menang kalah. Nah sedangkan teori kontrol model berpikirnya menang begitu. Terus untuk disiplin positif adalah, nah tadi kita sudah bahas apa sih disiplin positif, yaitu cara atau penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tapi tanpa sombongan. Contoh di kelas 1 sampai kelas 6 sing kira-kira membuat anak disiplin tapi itu tanpa sombongan. Jadi orang kebal sombongan, disombongi tetap seperti itu, oke. Terus mereka melakukan sesuatu itu tanpa sombongan, ancaman maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah kemarin muncul di visi kita ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa di situ Bapak Ibu? Ada berapa? Nah, apa saja itu boleh dibacakan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan visi guys, dan itu sudah tercantum di visi kita. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita saja, saya saja sebagai seorang guru atau Bapak Ibu itu berperilaku pasti ada beberapa faktor. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai atau menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira contoh, kita berangkat pagi, kita kan
sekarang jam berapa pagi ya? Nah itu motivasinya karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 kira-kira. Nomor 1 karena menolak dukung. Nomor 2 mendapat penghargaan, contoh mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Oh bosan saya rajin ya, misalkan begitu. Kira-kira kita rajin di sekolah itu karena unsur kedua atau ketiga? Kalau unsur kedua kan bahasanya ya diperhatikan oleh atasan atau oleh temannya diakui, atau memang kesadaran diri sendiri. Nah itu juga di anak-anak juga sama. Kadang-kadang ada anak rajinnya pun anak gurunya rajin nulis kalau ada gurunya kan sama. Berarti ini adalah motivasi perilaku manusia, baik berlaku di anak-anak maupun oleh orang dewasa, seperti itu. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah yang tadi kita bahas restitusi, sebenarnya apa sih hukuman itu, konsekuensi itu juga apa, restitusi juga apa. Ini sangat tipis perbedaannya. Nah ini kan tidak jelas. Sekarang lanjut ke berikutnya saja. Untuk perbedaannya, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, terus satu arah dari gurunya saja. Tapi kalau konsekuensi itu kita sudah menyepakati bersama anak-anak. Jadi contoh, anak-anak yang tidak pikir nanti berhukum, atau misalkan konsekuensinya seperti ini, itu namanya konsekuensi. Terus yang terakhir restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi contoh bocah, mangkate awal baik kita duduk bersama anak-anak, kita selesaikan bersama, itu namanya restitusi. Nah coba sekarang kita jawab bersama-sama. Mungkin saya sendiri sering juga ya melakukan menghukum anak. Coba yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku yang tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Jadi ini guru sing perintah menulis buku selembar ya, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul sekali. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan lapangan basket karena hadir ke sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Mantap sekali, berarti sudah mulai paham ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, konsekuensi. Karena sebelumnya kan sudah dibahas, ini anak-anak yang tidak pakai masker kan begitu kan ya, berarti sudah ada pembahasan sebelumnya. Nomor selanjutnya, berdiri di depan kelas mengangkat 1 kaki dan jika tidak bisa jawab pertanyaan. Apa? Berdiri di depan kelas kira-kira apa? Karena tidak bisa menjawab, kan sebelumnya sudah dibahas dulu di kelas ya. Nah berarti konsekuensi. Nah ini yang selanjutnya, membersihkan WC karena merusak, berarti kan mendadak saat itu juga, kira-kira apa? Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat saat PJOK, kira-kira apa? Konsekuensi. Nah itu perbedaan konsekuensi sama hukuman. Jadi kalau hukuman terjadi begitu saja tanpa ada perjanjian, kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu adalah wujud dari ya karena tidak melakukan aturan, akhirnya jadi anak-anak yang kena konsekuensinya, seperti itu. Nah ada orang yang dihukum oleh penghargaan juga ternyata. Nah pengaruhnya bisa jangka panjang, jangka pendek ya Pak. Terus penghargaan merusak hubungan, memang betul. Penghargaan itu kadang-kadang merusak hubungan, mengurangi ketepatan juga, terus mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, serta penghargaan itu menghukum dan juga motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Mengapa keyakinan kelas tadi ada keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Perbedaan peraturan sama keyakinan kelas itu apa? Yaitu, nah, coba dijawab. Pak Handoko dari Jetis ke sini menggunakan helm Pak? Iya, ada helm, pakai helm. Kira-kira mengapa Pak Handoko menggunakan helm? Maksudnya karena peraturan atau memang
kesadaran akan keselamatan seperti itu. Nomor 1 itu. Kira-kira Pak Handoko kesini menggunakan helm itu karena peraturan atau karena sadar sudah demi keselamatan. Nah, berarti nomor 1 itu betul sekali tentang keyakinan kita akan keselamatan. Yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang masker dan mencuci tangan? Karena juga kita yakin karena kalau kita menggunakan masker, nah itu untuk menjaga kesehatan. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Ya, peraturan kelas. Keyakinan itu dibuat berdasarkan guru dengan siswa. Intinya sudah ada kesepakatan di kelas. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah, guru tok. Kayak misalkan seperti saya juga melakukan peraturan sama anak-anak, tapi karena peraturannya dari saya sendiri. Tapi kalau keyakinan berarti antara saya dan anak-anak itu saling menyadari seperti itu. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, jadi misalkan seperti kita saja melakukan keyakinan atau peraturan di sekolah, ada jadwal untuk berangkat pagi, itu juga termasuk dari keyakinan kita bersama-sama. Jadi biar masing-masing bertanggung jawab. Tapi kalau sifatnya dari ibu, pemerintah saja itu namanya berarti peraturan sekolah. Tapi karena kemarin kita setelah sadar, nah bahwa setiap hari Senin siapa, setiap hari Selasa siapa, jadi semuanya nanti akan berangkat sesuai jadwalnya masing-masing ya. Seperti di kelas juga sama, kita membebaskan anak-anak untuk mencurahkan idenya. Terus yang pertama itu mempersilakan siswanya, yang kedua mencatat semua masukan dari siswa, yang ketiga mengganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi jangan tulisannya jangan terlambat, tapi diganti menjadi berangkat pagi itu bagaimana, seperti itu. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi positif, terus meninjau ulang, terus menyusun menjadi 3-7 keyakinan. Yang selanjutnya sampai terakhir yaitu keyakinan kelas ditempel di kelas. Jadi nanti kalau sudah dibentuk keyakinan kelas masing-masing ditempel di kelas. Nah, ini kemarin proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6, tapi belum saya tempel karena susunan kelasnya belum rapi ya. Jadi ini prosesnya, jadi anak-anak menuliskan masing-masing, mereka menempelkan, terus pada akhirnya menjadi suatu keyakinan bersama-sama. Seperti kembali ke awal tadi, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi. Kita bisa menjadi penghukum, ada yang menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, dan menjadi pemantau serta manajer. Nanti ada salah satu video, bisa diperhatikan di videonya kita Ibu. Posisi kita sudah terasa apa ya? Monggo saja. Video posisi kita, ya Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum. Jadi ada beberapa cara kita menangani masalah anak ya. 1, penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pemerannya sama tapi beda perlakuan. Okay. Nah, itu kan lagi acting menjadi bagaimana menjadi penghukum, Pak. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Lebih lembut deh. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Jadi membuat rasa bersalah pada muridnya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Nah, itu kan menyesal ya, karena kata-kata dari gurunya. Ibu tidak apa-apa lagi ngomong begini. Tadi seperti siapa tadi? Ibu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Nah, itu sudah lebih menyesal karena tadi posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap gurunya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kalau saya malah nomor 1 biasanya, Pak. Jadi biasanya saya nomor 1 malah. Naren, Selamat pagi Bu. Pernah begitu Pak Handoko? sudah jam berapa? Pernah terlambat? Ya sayang. Iya Bu, Nanti udah makan. saya lupa bawakan saya Bu. Nanti lebih santai, gitu kan? Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Nah, ini berarti seolah-olah kayak teman aja, jadi melalui kesadarannya sendiri. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ekspresi orangnya kan sudah berbeda ya Pak ya. Dari tadi posisi penghukum. Nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan
cita adalah identitas sukses. Nah, sukses dan berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi teman saya cut sebentar, okay? Jadi tadi baru 3, nanti ada 2 lagi. Nanti kita akan tahu mana posisi yang tepat sih untuk kita. Jadi apakah penghukum, apakah menjadi yang tadi melakukan rasa bersalah, atau yang ketiga menjadi teman, dan yang 2 lagi nih, ada 2 lagi. Sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer seperti apa yang terakhir? Naren, Satu orang yang sama tapi berlaku menjadi 5 orang ya. Pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, Nah, jadi menyadarkan di situ, oke. Bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini. bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan. Nah, jadi di sini tuh mencari solusi bersama-sama. Jadi karena manajer, akhirnya Ada si orang- anak juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan anak. Nah, langsung saja. Ini karena tadi berarti menurut Bapak Ibu posisi yang bagus yang mana? 1 sampai 5 tadi dari penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Kira-kira posisi yang bagus untuk kita yang mana? Nah, manajer benar sekali. Jadi anak disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Terus tadi kalau kita menghukum, ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Dampaknya ada juga itu untuk penghukum, anak menjadi dendam, tidak suka sama gurunya juga. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah itu suaranya lebih lembut, ya. Terus dampaknya membuat siswa juga merasa bersalah. Yang ketiga sebenarnya sudah bagus, yaitu menjadi seorang teman. Tetapi nanti tergantung dengan anak. Kalau sama bu guru itu ya seperti itu, begitu. Nah, terus selanjutnya pemantau dan terakhir manajer. Suaranya netral manajer, terus mengajukan pertanyaannya bermakna dan anak
membantu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Seorang anak atau kita saja itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Contohnya ada 4 kata-kata kira-kira ini tentang apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh. Kira-kira itu senang berarti prinsip kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti rasa apa tadi seperti di atas? Berarti kasih sayang dan rasa diterima. Kan tadi kata-katanya karena ibu guru sayang aku. Berarti anak-anak sebenarnya kan kepengen merasa disayangi. Sama seperti kita sebagai seorang guru di SD Lembang Pasir 2, posisinya kita kan sama. Jadi saya saja juga seperti anak-anak kepengen merasa dihargai. Seperti itu kan sama kan kita untuk bertahan hidup. Terus ada rasa diterima juga, ada kebebasan. Terus yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu mengejar aku. Dan berarti kira-kira itu apa? Tentang konsep apa tadi di atas? Bisa membuat ibu mengejar aku. Berarti konsep apa? Nomor berapa itu? Penguasaan, betul sekali, penguasaan karena bisa menguasai gurunya tadi. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira berarti konsep apa, prinsip apa? Kebebasan. Iya, anak pengen bebas, kadang-kadang anak pengen belajar tidak hanya di kelas ini loh, bisa di lapangan, bisa kita bawa ke pasar juga bisa, tentang konsep jual beli seperti itu, seperti kita bawa ke luar seperti itu. Selanjutnya dunia berkualitas. Nah, ini kita merenung saja tapi tidak usah dijawab, rahasia nih. Kalau dunia berkualitas itu kita ibaratkan seperti semacam album atau HP Bapak Ibu. Kira-kira HP-nya Bapak Ibu di albumnya itu ada foto-foto yang bagaimana sih? Apa foto keluarga yang tidak pernah dihapus? Kira-kira foto yang bagaimana Mbak Ubah? Paling berharga apa? Foto keluarga. Untuk keluarga. Alasannya apa? Karena harta yang paling berharga dalam keluarga. Ya, betul sekali. Iya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar sekali ya. Nah itu seperti dunia berkualitas, kita juga kan foto-foto yang di album kita yang tidak pernah dihapuskan yang sangat berharga sama. Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup kita? Nah, silakan jawab sendiri saja di dalam hati. Oh iya. Terus nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira yang paling penting dalam hidupnya Pak Handoko apa Pak? Nah, Bu Istri, kira-kira nilai kebajikan apa sih yang menurut Bu Istri itu paling penting dalam hidup? Kejujuran. Betul. Alasannya kenapa kejujuran Bu Istri? Ya itu apa ya? Nilai paling harus ada dalam diri manusia. Benar. Kenapa nilai kejujuran? Karena kalau sekali saja orang tidak jujur, pasti akan menutupi kebohongan selanjutnya. Betul Bapak Ibu? Nah, sekali saja berbuat tidak jujur, menutupi hal ini, pasti untuk menutupi hal yang lain ikut juga tidak jujur. Yang ketiga, apa? Nah, langsung keempat, pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan. Coba Ibu, pencapaian Ibu yang sangat Ibu banggakan selama menjadi seorang guru. Kalau mendengar siswanya sudah jadi orang, misalnya jadi tentara, jadi polisi, seperti itu, sukses. Tapi kalau siswanya menderita, saya ikut kasihan seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti pencapaian kita sebagai seorang guru, betul apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bahwa kita sangat bangga kalau muridnya sudah berhasil. Termasuk kita Bu, kita adalah di sini. Nah ini adalah salah satu dari murid SD Lembang Pasir 2 yang saat ini menjadi guru
di SD Glembang Pasir 2. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Mbak Ubah adalah muridnya Pak Fuad, ya Pak. Nah, berarti Pak Fuad telah sukses dan kita semua telah sukses untuk menjadikan murid kita menjadi seorang yang sukses juga. Nah, itu pencapaian luar biasa. Yang selanjutnya ini pasti jawabannya sama. Pekerjaan ideal kita siapa sekarang? Nah, pekerjaan ideal kita yaitu seorang guru. Nah, ceritakan, mungkin di sini sudah ada yang pernah melalang buana ke luar daerah. Pencapaian hidup Anda, selama perjalanan hidup. Monggo, siapa yang mungkin? Oh, Pak Imam. Mungkin sebelum di sini bisa menceritakan pengalaman hidup yang sangat bermakna, Pak. Monggo. Sebelum di sini kan sama saja. Sebelum di sini pengalaman hidup. Oh iya, pengalaman sebelum di sini pernah bekerja di perusahaan kereta api. Ya, pengalamannya lebih banyak dukanya karena jauh dari keluarga. Ya, terima kasih. Nah, betul sekali ternyata seseorang itu mungkin sebelum di sini, sebelum menjadi seorang guru yang sukses mungkin pernah menjadi seorang apa itu menjadi pengalaman tersendiri bagi kita ya Bapak Ibu. Nah, terus apa yang paling bermakna dalam hidup kita, Pak Nisin? Menurut Pak Jenengan, yang Pak Jenengan itu paling bermakna dalam hidup Pak Nisin itu apa, Pak? Saya ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada anak. Ya. Pintar yang jauh sekali ya Pak. Jadi saat sudah bisa memberikan kepada anak didiknya itu, nah itu adalah yang paling bermakna. Segitiga restitusi ini tadi yang ditanyakan, mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar lagi. Segitiga restitusi itu apa? Jadi kalau kita ada masalah, yang pertama itu kita harus menstabilkan anaknya dulu, identitas. Nah, contoh kayak kemarin saya juga pernah melakukan ya, terus setelah menstabilkan validasi kegiatan, alasannya kenapa kamu terlambat. Jadi anak-anak itu dikasih kesempatan untuk menjawab. Yang ketiga, setelah tahu kesalahannya, anak-anak kita ingatkan dengan kesepakatan kelas kita yang tadi. Okay? Terus salah satu contoh segitiga restitusi. Tapi ini kemarin dengan anak kelas 6 ya Bapak Ibu videonya. Nah, ceritanya ini lagi terlambat anak kelas 6 sudah lagi mengajar. Nah, itu sedang belajar tapi ada anak terlambat. Nyontek sendiri Pak. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan berarti menstabil semua orang pasti memiliki kesalahan. Setiap tindakan kita itu memang memiliki yang seperti itu. Nah, kenapa ada yang ditanya? Saya kesiangan bukan hasil TV dan para saya kesiangan. Oh, ternyata aku Nah, memvalidasi. Kenapa sih kamu terlambat? Menjawab dulu, oke? Dan mengingatkan tentang keyakinan kelas. Nah, ternyata kamu tahu lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah tersebut? Nah, anak memecahkan solusinya sendiri. Nah, tidurnya lebih awal. Nah, tentu sekali solusi dari kamu sendiri ya. Nah, itu. Oke, nah itu apresiasi untuk komitmen kamu dan kamu sekarang sudah kembali. Nah, sudah. Nah, itu adalah salah satu penerapan. Itu kemarin kita syuting di belakang sana, tapi itu hanya ilustrasi Bapak Ibu. Jadi jangan dicap anak tersebut terlambat. Itu karena kemarin memang kita harus syuting. Jadi sebelumnya sudah latihan terlebih dahulu si selfie ini. Nah, terima kasih. Coba siapa tahu di sini ada yang bertanya tentang keyakinan kelas, Pak? Monggo. Peraturan kelas.
Ya, Pak Lisir mau tanya, monggo. Ini Bu, bolehkah guru mapel membuat peraturan atau ketentuan kelas? Bolehkah guru mapel membuat peraturan kelas? Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih Pak. Tadi kan peraturan di kelas, nah itu kalau guru mapel boleh apa tidak? Sangat boleh Pak. Karena kalau peraturan kelas kan universal, umum sifatnya untuk peraturan kelas. Sedangkan guru mapel mungkin berkaitan dengan mata pelajaran yang diapu Pak. Jadi misalkan kayak yang tidak membaca Asmaul Husna bagaimana, yang tidak mengikuti sholat berjamaah bagaimana, seperti itu Pak. Jadi boleh, intinya boleh membuat keyakinan atau peraturan kelas seperti itu. Monggo, yang lain sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Demikian tadi adalah proses diseminasi saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.